wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Kali ini kami akan menunjukkan video tentang kearifan lokal dan keindahan lokal dari Yogyakarta dan negara India. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Desvita Salsabila dan teman saya. Nama saya Kaizan Akifa Kaizuran, absen 11. Nama saya Aliasa Ciparayati dari absen 2. Nama saya Nabila dari absen 20. Nama saya Miftahula Putri dari absen 15. Nama saya Sultan Arvanito Gobel dari absen 29. Selamat menyaksikan. Cekidot. Yogyakarta atau Jogja, begitu sering disebut dengan penuh cinta. Lebih dari sekedar rumah bagi kuil dan istana yang megah. Cerita dan budaya yang mendalam, pada dasarnya yang menjelaskan mengapa orang terus datang kembali dan mencari alasan untuk tetap tinggal. Dari sejarah hingga pengalaman pariwisata yang terkenal, temukan hati dan jiwa Jawa. Di antara 34 provinsi di Indonesia, hanya 2 daerah yang diberi status daerah khusus, yaitu Aceh dan Yogyakarta. Untuk yang terakhir, itu berarti pengakuan dan otonomi tertentu yang tetap diberikan kepada monarki Yogyakarta. Meskipun merupakan bagian dari Republik Indonesia, hal ini membuat perencanaan kota, pemerintahan, dan penanaman budaya di tangan tradisi berusia berabad-abad dijalankan oleh monarki. Jadi, jika Anda berpikir kerajaan Indonesia adalah dari masa lalu yang hanya diwakili oleh reruntuhan candi dan buku sejarah, kunjungan sederhana ke Yogyakarta akan membuktikan Anda salah. Saat festival dan acara tradisional dirajut ke dalam kehidupan sehari-hari, Anda akan melihat bagaimana Kesultanan Yogyakarta tidak hanya hidup dan sejahtera, melainkan juga sangat menonjol. Hingga saat ini, Keraton Yogyakarta tetap menjadi inti kehidupan tradisional. Lokasi tersebut menandai titik fokus seluruh wilayah Sultan, karena menciptakan garis imajiner dengan gunung berapi di utara, Tugu Yogyakarta, dan Laut Selatan yang mistis. Istana ini masih menjadi rumah bagi keluarga kerajaan, namun sebagian terbuka untuk wisatawan. Ritual upacara yang berbeda masih dilakukan di dalam ruangan, beberapa dilakukan setiap hari, dan yang lain mengikuti almanak tradisional. Bahkan, arsitektur istana megah ini mencerminkan simbol dan filosofi yang mendalam dari orang Jawa dalam setiap detail kecilnya. Kadang-kadang Anda mungkin melihat abdi dalam, pelayan setia, dan penjaga kerajaan, dengan tata krama dan pakaian mereka yang diatur.
Tidak mungkin membicarakan Yogyakarta tanpa menyebut candi-candi kuno yang megah di dalam atau di sekitar wilayahnya. Meskipun sekarang Kesultanan Yogyakarta secara resmi menjadi Muslim, wilayah ini masih menjadi saksi dari tingginya pengaruh agama Buddha dan Hindu selama peradaban sebelumnya. Candi Borobudur, candi Buddha terbesar di dunia, adalah bukti tak terlewatkan dari zaman itu dalam sejarah. Kompleks candi sebenarnya berada di Jawa Tengah, tetapi Yogyakarta tetap menjadi pusat paling populer untuk mengunjungi candi di daerah tersebut. Ditambah lagi, Yogyakarta dan Jawa Tengah dulunya merupakan satu rumpun di bawah Kerajaan Mataram, sehingga peninggalannya cenderung sangat mirip. Candi penting lainnya di Yogyakarta adalah Candi Prambanan. Dibangun pada abad ke-9, candi ini menghormati dewa-dewa Hindu. Kompleks ini terdiri dari ratusan kuil batu dan tempat pemujaan, dengan ukiran batu berornamen di atasnya. Bagi mereka yang ingin melihat sejarah menjadi hidup, tinggallah hingga senja untuk menyaksikan pertunjukan sendera tari Ramayana yang megah di halaman candi. Melestarikan dan menumbuhkan budaya kuno yang berharga adalah tugas yang sangat serius di Yogyakarta. Baik kesultanan maupun sektor swasta cenderung untuk mengikuti adat istiadat dan tradisi yang membesarkan mereka. Dari restoran etnis yang mewarisi resep desa, alat pembuatan tradisional, budayanya tentu dijamin di semua lini. Dengan tetap menjalankan upacara dan ritual adat Jawa yang rumit, serta mengajarkan kepada generasi muda, Kesultanan terus menjadi tempat lahirnya peradaban Jawa yang pernah dominan di seluruh pulau. Ulen Sentalu adalah museum swasta di Yogyakarta yang didedikasikan untuk melestarikan dan menampilkan budaya Jawa. Dalam koleksi batik, relik, bahkan foto dan surat yang mengesankan, museum ini menangkap kenangan, emosi, dan penglihatan dari masa lalu kota. Dengan koleksi otentik yang diperoleh dari kesultanan dalam bentuk bangunan megah dan terawat dengan baik, museum pemenang penghargaan ini juga merupakan sorotan pariwisata Yogyakarta yang tidak boleh dilewatkan. Yogyakarta adalah benteng tradisi dan budaya, namun ia masih berhasil mencapai keseimbangan antara tradisional dan modern. Selama bertahun-tahun, monarki terus menunjukkan kesiapannya untuk beradaptasi dan merangkul yang terbaik dari kedua dunia. Makanan gudeg tradisional sekarang disajikan di restoran mewah besar, di samping warung tradisional. Seni jalanan dapat ditemukan di banyak sudut, mungkin di sebelah rumah dengan hiasan ukir kayu tradisional di facade-nya. Dan jika kecintaan Anda pada Asia tidak memungkinkan Anda untuk berbelanja di pasar tradisional, selalu ada mall dan butik yang menjual batik impian Anda. Yogyakarta adalah kota budaya, kota pelajar, kota gudeg, kota perjuangan,
dan kota pariwisata. Jogja merupakan kota yang unik. Ada banyak hal yang mungkin akan membuat Anda terkesan. Jadi, kapan Anda akan ke Yogyakarta? Halo Meredos, kalian mungkin tahu bahwa banyak negara lain yang memiliki budaya mereka masing-masing. Ada yang memiliki pesta adat masing-masing dan tradisi mereka masing-masing. Namun, di video ini kita akan membahas berbagai macam budaya yang ada di India. Budaya dan tradisi di India mungkin telah diketahui oleh banyak orang-orang dari seluruh dunia. Dikenal dari adat istiadatnya dan tradisinya yang sangat beragam dan unik. Sebagian besar berasal dari kitab suci dan tulisan India kuno yang telah menjelaskan cara hidup India selama ribuan tahun. Inilah berbagai macam budaya yang ada di India. Yang pertama, kita memiliki cara salam India. Salam di India disampaikan dengan mengucapkan Namaste. Namaste adalah salah satu kebiasaan India yang paling populer dan tidak hanya lingkup wilayah India saja. Namaste atau Namaskar adalah salah satu dari 5 bentuk salam tradisional yang disebutkan dalam kitab suci Hindu kuno, yaitu Veda. Ini diterjemahkan menjadi saya memberi hormat kepada Anda dan saling menyapa dengan cara tersebut untuk mengatakan semoga pikiran kita bertemu. Ditunjukkan oleh telapak tangan yang dilipat dan ditempatkan di depan dada. Kata Namaha juga dapat diterjemahkan sebagai nama, yaitu bukan milikku, untuk menandakan pengurangan ego seseorang di hadapan orang lain. Yang kedua, festival yang ada di India. India juga menampilkan sejumlah festival besar, terutama karena prevalensi beragama dan kelompok. Di India, orang-orang Sikh merayakan Baiskahi, yaitu panen tanaman, dan ulang tahun guru-guru mereka. Dan umat Hindu merayakan Diwali, Holi, Makar Sankranti. Jain merayakan Mahavir Jayanti, dan umat Buddha merayakan ulang tahun Buddha di Buddha Purnima. Dan cukup jelas jumlahnya masyarakat yang merayakan tidak terhitung. Semua ini dimasukkan ke dalam waktu liburan di kalender mereka masing-masing. Yang ketiga, kita memiliki konsep keluarga bersama. Di India juga terdapat sebuah tradisi konsep berkeluarga bersama, di mana seluruh keluarga, orang tua, istri, anak-anak, dan kerabat semua harus tinggal bersama. Hal ini sebagian besar dilaksanakan karena sifat kohesif masyarakat di India dan juga diketahui untuk membantu dalam menangani tekanan dan stres. Yang keempat, kita memiliki adat istiadat agama, yaitu sapi yang dianggap sebagai hewan suci. Sapi disembah sebagai sosok keibuan dan merupakan penggambaran tentang karunia Ibu Pertiwi. Tuna Krishna yang tumbuh sebagai penggembala sapi sering digambarkan memainkan serulingnya di antara sapi dan gopis pemerah susu. Menari mengikuti lagu-lagunya, menariknya Tuan Krishna juga dikenal dengan nama Govinda atau Gopala, yang diterjemahkan menjadi teman dan pelindung sapi. Oleh karena itu, sapi memiliki arti yang menguntungkan dalam budaya dan agama di India. Selanjutnya, kuil-kuil di India. Sebagian besar kuil terletak di sepanjang garis gelombang magnetik bumi yang membantu dalam memaksimalkan energi positif yang tersedia. Pergi ke bait suci sering membantu dalam memiliki pikiran positif dan mengumpulkan energi positif yang ada pada gilirannya mengarah pada fungsi yang lebih sehat. Lalu, selanjutnya, pernikahan orang India, budaya dan tradisi di India. Konsep perjodohan di India ditelusuri asal-usulnya hingga sedini zaman Veda. Untuk keluarga kerajaan, upacara yang dikenal sebagai swayambar, yakni diatur untuk pengantin wanita. Pertandingan yang cocok dari seluruh kerajaan diundang untuk bersaing dalam beberapa kompetisi untuk menang atas pengantin wanita, atau pengantin wanita akan memilih suami idealnya. Bahkan saat ini, konsep perjodohan tetap menjadi favorit di kalangan orang India dan merupakan bagian integral dari tradisi India.
Berikut adalah berbagai macam budaya di India. Bagaimana menurut kalian tentang budaya-budaya di India?